Ranking terbaru BWF bikin hot. Ginting makin terpuruk, Alwi Farhan siap kudeta, dan Putri KW tinggal selangkah dari sejarah besar. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu update dan mengupas tuntas segala hal tentang dunia bulu tangkis. Dari berita terkini sampai analisis mendalam. Hari ini, kita akan bahas update panas dan mengejutkan dari ranking terbaru BWF, pertanggal 29 April tahun 2025. Ada yang naik, ada yang turun drastis, dan ada juga yang siap menggebrak. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, karena ada banyak kejutan yang mungkin belum kalian tahu. Kita mulai dulu dari sektor tunggal putra. Siapa yang masih kokoh di puncak ranking dunia? Jawabannya adalah si Yuki. Ya, pemain andalan Tiongkok ini masih belum tergoyahkan di posisi nomor 1 dunia. Konsistensinya dalam turnamen-turnamen besar patut diacungi jempol. Di posisi kedua, masih ada Kunlavut Vititsarn dari Thailand, yang terus memberikan tekanan pada Yuki. Posisi 3 dan 4 ditempati oleh duo Denmark yang tangguh, yaitu Anders Antonsen dan Victor Axelsen. Nama-nama ini memang sudah langganan di papan atas dunia. Lalu di posisi kelima, ada Lee Si-feng, rekan senegara si Yuki yang juga makin menunjukkan performa stabil. Nah, masuk ke kabar dari tanah air, Jonathan Christie yang tampil impresif belakangan ini berhasil mengamankan posisi ke-6. Ini tentu jadi angin segar buat para pecinta bulu tangkis Indonesia, karena Jojo masih jadi tumpuan utama di sektor tunggal putra. Tapi sayangnya, kabar kurang menyenangkan datang dari Anthony Sinisuka Ginting. Ginting, yang beberapa waktu terakhir absen di sejumlah turnamen penting, harus rela melorot tajam ke posisi 28 dunia. Ini adalah penurunan yang cukup drastis dan tentu menjadi sorotan utama. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Ginting kini hanya berjarak 5 peringkat dari juniornya, Alwi Farhan, yang kini berada di posisi 33. Alwi Farhan sendiri mencuri perhatian setelah tampil luar biasa di beberapa turnamen internasional. Pemain muda ini benar-benar menunjukkan kematangan yang luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Banyak yang mulai membandingkan, apakah Alwi siap menggantikan peran Ginting dalam waktu dekat? Kita akan lihat bersama-sama. Kita lanjut ke sektor tunggal putri, yang juga tak kalah seru. Pemain Korea Selatan, An Se-young, masih tak terbendung di peringkat pertama dunia. Dominasinya makin kuat, dan jarak poin dengan pesaing terdekatnya makin jauh. Ini membuktikan bahwa An Se-young bukan hanya jago, tapi juga sangat konsisten. Peringkat 2 dan 3 diisi oleh Wang Zhiyi dan Han Yu dari Tiongkok. Sedangkan Akane Yamaguchi dari Jepang berada di posisi keempat. Namun kabar gembira datang dari Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung berhasil naik ke posisi 5 dunia. Ini merupakan pencapaian luar biasa untuk Gregoria, yang telah menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Di bawah Gregoria, ada nama-nama seperti Pornpawe Chochuong, Chen Yufei, Tomoka Miyazaki, Supanida Katethong, dan Busanan Ong Bamrungpan yang melengkapi 10 besar dunia. Dan, satu lagi kabar yang sangat patut dibanggakan. Putri Kusuma Wardani alias Putri KW kini semakin dekat ke 10 besar. Saat ini Putri KW berada di peringkat 11 dunia, hanya terpaut 1 langkah dari top 10. Atlet muda yang juga seorang polwan ini benar-benar jadi inspirasi. Performanya yang stabil dan penuh semangat di lapangan membuat banyak pihak optimis kalau dia akan segera menembus peringkat 10 besar dunia. Ayo Putri KW, kamu bisa. Sementara itu, Esther Nurumitri Wardoyo yang juga bagian dari skuad pelatnas, saat ini berada di peringkat 34 dunia. Masih ada banyak peluang bagi Esther untuk naik peringkat, apalagi kalau dia mampu tampil konsisten di turnamen-turnamen ke depan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, pergerakan ranking kali ini menunjukkan dinamika yang luar biasa. Para pemain muda mulai menekan, dan para senior harus ekstra waspada kalau tidak ingin tergusur. Apakah ini tanda-tanda generasi baru akan mengambil alih? Nah, Sobat Catatan Badminton, itu tadi update lengkap ranking terbaru BWF untuk sektor tunggal putra dan putri pertanggal 29 April 2025. Banyak kejutan, banyak yang perlu diperhatikan. Kita tentu berharap para pemain Indonesia bisa terus naik peringkat dan memberikan prestasi terbaik untuk Merah Putih. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Menurut kalian siapa pemain Indonesia yang paling potensial untuk jadi nomor 1 dunia di masa depan? Alwi Farhan, Putri KW, atau mungkin ada nama lain yang kalian jagokan? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton.
supaya kalian gak ketinggalan info-info penting dan seru lainnya seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa sangka, duel panas Jonathan Christie versus Prano HS di Sudirman Cup 2025 justru berubah jadi ajang pembuktian mental baja dan balas dendam tertunda yang bikin jantung deg-degan sampai akhir. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kabar terhangat seputar dunia bulu tangkis tanah air dan mancanegara. Hari ini, kita punya cerita panas langsung dari arena Sudirman Cup 2025 yang berlangsung di Xiamen, Tiongkok. Sebuah pertarungan penuh tensi terjadi antara Indonesia dan India di laga kedua grup D. Dan ya, kita punya pahlawan hari ini, Jonathan Christie. Jojo, sapaan akrab Jonathan, tampil sebagai penentu momentum penting saat Indonesia bersua India. Di partai ketiga yang mempertemukan dirinya dengan tunggal putra andalan India, Prano HS, Jojo sukses membuat posisi Indonesia unggul menjadi 2-1. Lewat pertarungan dramatis selama 3 game alias rubber game, Jonathan kembali membuktikan dirinya masih terlalu tangguh untuk Prano. Ini bukan kali pertama Jojo menaklukkan Prano. Kalau kita tarik mundur ke pertemuan sebelumnya, tepatnya di Malaysia Open tahun 2022, Jonathan juga menang. Dan kemenangan kali ini memperlebar jarak dalam catatan head-to-head mereka menjadi 7 kali menang untuk Jojo dan hanya 3 kali untuk Prano. Sebuah dominasi yang mulai terasa jelas. Pertandingan ini berlangsung penuh ketegangan sejak awal game pertama. Meski Jonathan sempat membuat kesalahan di awal dan tertinggal 2 poin, ia segera bangkit. Smash keras dilepaskan, dan skor pun imbang. Jonathan bahkan sempat unggul 3-2, namun Prano dengan cepat membalas dan bahkan sempat memimpin 7-5. Permainan saling kejar mengejar poin terus berlangsung hingga skor 8-8. Kita bisa lihat betapa keras usaha Jojo untuk merebut setiap poin. Ia sempat memimpin 11-9 di interval, namun Prano tak tinggal diam. Prano mulai tampil lebih agresif dan emosional, dengan teriakan setiap kali mencetak poin. Jojo tak gentar, tapi beberapa kesalahan di poin-poin krusial membuat game pertama akhirnya jatuh ke tangan Prano dengan skor 21-19. Namun jangan pernah meremehkan semangat juang Jojo. Di game kedua, ia tampil lebih percaya diri dan taktis. Setelah sempat tertinggal 1-2, Jojo menggila dengan mencetak poin demi poin hingga unggul 10-5. Dominasi berlanjut, dan kali ini giliran Prano yang mulai kehilangan fokus. Netting tajam, smash akurat, dan pergerakan lincah Jojo membawa skor menjadi 20-13. Dan ya, tanpa basa-basi, Jonathan menutup game kedua dengan kemenangan 21-14. Rubber game pun tak terhindarkan. Memasuki game penentuan, Jonathan tampil seperti kesurupan. 5 poin beruntun tanpa balas membuka jalan kemenangan. Prano mencoba mengejar, tapi Jojo sudah terlalu panas. Skor sempat ketat di 7-5, tapi setelah interval 11-6, Jonathan seperti tak terkejar. Rally panjang dengan 37 pukulan dimenangkan Jojo yang menambah semangat dan mentalnya. Prano sempat mencuri 3 poin, namun kesalahan demi kesalahan justru semakin membuatnya tertinggal. Poin demi poin terus dikumpulkan Jonathan, hingga akhirnya ia mencapai match point di angka 20-12. Dan dengan satu pukulan penutup yang meyakinkan, Jonathan menyegel kemenangan dengan skor akhir 19, 21, 21, 14, dan 21, 12. Kemenangan ini bukan sekadar menambah poin bagi tim Indonesia di grup D, tapi juga menjadi penegas bahwa Jonathan masih menjadi salah satu tunggal putra terbaik dunia. Ketenangan, ketahanan fisik, serta kecerdikan strategi menjadi kunci suksesnya hari ini. Dan menariknya, dalam pertandingan ini Lavsya Sen, pemain muda berbakat India, terlihat ikut mendampingi Prano di bangku pelatih, memberikan saran dan semangat. Tapi sayang, itu belum cukup untuk menaklukkan Jojo. Dengan kemenangan Jonathan ini, Indonesia semakin dekat pada kemenangan atas India di laga grup, sebuah langkah penting menuju babak selanjutnya. Ini adalah kabar baik, terutama mengingat Sudirman Cup adalah ajang beregu campuran paling bergengsi di dunia. Setiap poin sangat berarti, dan setiap kemenangan membawa kita lebih dekat ke impian besar, membawa pulang trofi. Nah Sobat Catatan Badminton, gimana nih pendapat kalian soal aksi Jojo kali ini? Apakah dia sudah tampil maksimal? Atau masih ada evaluasi yang perlu dibenahi jelang pertandingan selanjutnya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu bangga sama perjuangan Jojo dan tim Indonesia. Subscribe channel Catatan Badminton biar kamu nggak ketinggalan update seru seputar bulu tangkis, baik dari tanah air maupun dunia. Dan pastikan aktifkan lonceng notifikasinya,
Karena kami akan terus hadirkan cerita-cerita penuh semangat dari para pejuang di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat mendukung bulu tangkis Indonesia, dan ingat, di setiap smash dan rally panjang, ada cerita perjuangan yang layak kita banggakan. Salam olahraga dari Catatan Badminton.